Ya, tepuk tangan Bu untuk teman-teman Nas. Masya Allah, hadis yang dibawakan oleh teman-teman Nas tadi adalah hadis yang diambil dari Rawahut Tirmidzi. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju sesuatu yang meyakinkan dirimu. Sesuatu yang tidak meragukan itulah yang kita pilih Bu. Kalau misalnya ragu-ragu ditinggalkan. Kalau misalnya meyakinkan itulah yang kita pilih. Aku udah sholat belum ya? Aku udah sholat belum ya? Sholat aja. Aku hutangnya berapa lagi ya? Puasanya puasa aja Bu. Karena nggak ada salahnya kalau kita puasa, malahan pahalanya bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan dari hadis tersebut. Fa innas sidqah tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah Bu? Pernah dengar kalimat tuma'ninah? Di mana? Pas apa Bu? Pas dalam sholat. Fa innas sidqa tuma'ninah. Ternyata artinya tuma'ninah adalah ketenangan. Jadi kalau ada sholatnya terburu-buru itu tidak tuma'ninah namanya. Jadi kalau ada sholatnya Sami Allahu Akbar. Nah itu tidak tuma'ninah namanya. Padahal tuma'ninah termasuk dalam rukun sholat. Termasuk dalam rukun sholat itu tuma'ninah. Jadi kalau ada yang terburu-buru bisa jadi tidak sah sholatnya. Fa innas sidqa tuma'ninah. Karena kejujuran itu merupakan ketenangan. Tenang rasanya udah jujur. Ya, maaf ku harus jujur padamu. Gitu ya sih. Fa innas sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Dan sesungguhnya kebohongan itu adalah membuat kita gelisah. Fa innal khaira tuma'nina dan sesungguhnya kebaikan itu adalah membuat kita tenang. Wa inna syarra riba dan sesungguhnya keburukan itu adalah yang membuat hati kita menjadi gelisah. Rawahut Tirmidzi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling repot itu kadang-kala kalau di pesantren ya Bu ya. Kenapa begitu? Kenapa? Kalau di pesantren ributnya gimana Bu? Antar apa? Antar santri? Kalau santri sama santriah gitu, Heeh. Susah untuk mengangkatkan kebenaran karena mereka nanti bertengkar ya Bu. oh itu kalau di antara perempuan aja. Oh. Tepuk tangan dulu. Soalnya Tapi- ada pembina pesantren di Betul, sini. betul. Masya Allah Pak Ustadz. Ini luar biasa nih. Saya coba mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu. Bu. Seneng gak Bu kalau misalnya dikasih uang lebih sama suami? Protes gak Bu? Kalau dikasih kurang? Tuh Pak Ustadz kan. Baru dipancing dikit. Jadi kalau misalnya dikasih lebih sama suami dia gak perlu ngomong. Iya. Dia dikasih kurang sama suami. Langsung kocak. Ngoceh. Semua ini gimana Pak Ustadz kalau kayak gini nih? Kalau seperti ini mohon maaf kepada semuanya. Ibu-ibu bersifat karena Allah. Merasa cukup lah. Wanita soleh itu bersyukur ketika lebih, bersabar ketika kurang. Oh. Bukan ngomel. Saya. Tapi ini kebanyakan begitu Pak Ustadz kira kasih lebih diem aja. Pas kira kasih kurang aja langsung cemberut. Bener gak Bu? Bener kan? Loh, bener. Coba ibu Jujur gini dong. ibunya. Bener. Gimana? Coba, bener. Karena tangannya lagi dikasih Hena, Apa? hena. Oh ya Allah Hena. Hena. Luar biasa. Tapi ibu lebih sering mana? Dikasih kurang apa dikasih lebih? Ih, kalau Suaminya gue mana kasih sih? lebih aja. di rumah. Ibu udah berapa tahun menikah? 11 tahun. 11 tahun menikah. Terus Kayak 10 tahun ya. 10 tahun 11 bulan menikahnya. Iya. Ibu, yang paling sering nih dipeributkan dalam rumah tangga biasa sama suami apa? Suka diperdebatkan permasalahannya apa biasanya? Anak, Anak terus Seorang anak. masalah ibadah, masalah ibadah. Yang paling sering banget? keuangan. Iya. Jadi emang ini luar biasa ya Bu ya. Masalah uang ini apalagi nih kalau bicara masalah perempuan ini kayaknya nomor satu duit dulu diberesin. Dan yang paling banyak bawelnya wanita adalah penampilan suaminya. Kenapa begitu? Kenapa gitu? Enggak usah begitu. Ini Masya Allah nih. Uma langsung aja nih di tema kita hari ini. Ada nggak kisah teladan yang berkaitan dengan tema kita? Ada. Boleh Uma dijelaskan kepada jemaah kita ya. Tepuk Boleh, tangan dong insya buat Allah. Ustazah Oki. Silakan Uma. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan mendengar kisah mengenai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengikuti peperangan demi peperangan. Namun ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginstruksikan kepada para sahabat, kepada para penduduk Madinah untuk ikut berperang dalam perang Tabuk,
yang pada saat itu keadaan sangat panas, terik, dan kemudian peperangan dilakukan di tempat yang sangat jauh dan musuh yang sangat besar. Ka'ab bin Malik berada di rumahnya dan menikmati kebun-kebun kurma yang berbuah dengan sangat banyak, sehingga membuat Ka'ab bin Malik malas untuk pergi berperang. Maka Ka'ab bin Malik pun menunda-nunda keberangkatan. Ketika Ka'ab bin Malik melihat para sahabat berbondong-bondong untuk meninggalkan Madinah dan pergi menuju medan perang, Ka'ab masih di rumah saja. Kemudian pada akhirnya setelah seluruh sahabat pergi, Ka'ab mengitari Madinah. Dan dia pun menyadari bahwa ternyata orang-orang yang tidak ikut pergi berperang, yang tersisa di Madinah adalah orang-orang munafik atau orang-orang tua yang sudah tidak berdaya. Maka muncullah penyesalan dari diri Ka'ab bin Malik, kenapa aku tidak ikut berperang? Maka ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, Ka'ab bin Malik pun dilema. Apakah aku harus diam saja, tidak memberitahukan Rasulullah, atau aku harus memberitahukan kepada Rasulullah alasan aku tidak ikut berperang, atau aku berdusta kepada Rasulullah. Para teman-teman dari Ka'ab mengatakan, sudah berdusta saja, berikan alasan-alasan palsu saja pada Rasulullah. Kemudian Ka'ab pun membulatkan tekad untuk memberitahukan alasannya kepada Rasulullah kenapa beliau tidak ikut dalam perang Tabuk. Dengan ketakutan dan badan yang gemetar, Ka'ab bin Malik berhadapan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, jelaskan Ka'ab kenapa engkau tidak ikut berperang. Maka Ka'ab pun menunduk dan penuh ketakutan. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kalau yang di hadapanku adalah orang lain, maka pasti aku sudah berbohong dan memberikan alasan palsu kenapa aku tidak ikut berperang. Tapi yang di hadapanku adalah engkau, wahai Rasul Allah, yang mana ketika aku berbohong, engkau pasti akan diberitahukan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, aku tidak ikut berperang dalam perang Tabuk karena aku terlena dengan hartaku, karena aku malas, karena kebunku berbuah dengan sangat banyak, maka aku tidak ikut berperang, wahai Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan pada Ka'ab, baik Ka'ab, pergilah dulu dan tunggu sampai Allah menurunkan keputusan terhadap engkau. Maka Ka'ab pun pergi dan ternyata semua orang mendiamkan Ka'ab bin Malik, tidak mengajak berbicara. Ka'ab bin Malik merasa diisolasi karena tidak ikut pergi berperang dalam perang Tabuk. Ternyata tidak hanya Ka'ab, ada sahabat-sahabat lain bernama Murarah dan Hilal bin Umayyah. Dan ketika Ka'ab bin Malik melihat Murarah dan Hilal bin Umayyah, maka Ka'ab pun merasa sangat malu. Karena Ka'ab adalah orang yang sehat, yang muda, yang banyak hartanya, tapi tidak ikut pergi berperang. Lalu Ka'ab bin Malik pun pergi ke pasar, pergi ke masjid, pergi keliling kota Madinah. Tidak ada satupun yang mengajaknya berbicara. Dan Ka'ab datang kepada saudaranya bernama Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah pun mendiamkan Ka'ab bin Malik. Ka'ab mengatakan, Abu Qatadah, kau tahu aku ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kenapa kau tidak berbicara kepadaku? Maka apa yang dikatakan Abu Qatadah? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui siapa yang sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Maka menangislah Ka'ab bin Malik karena merasa dirinya tidak membuktikan rasa cintanya. Cintanya pada Allah dan Rasulnya hanya di mulut saja tapi tidak dengan perbuatan karena tidak mengikuti perang Tabuk. Suatu ketika ada seorang utusan dari Raja Ghosan yang mengirimkan surat pada Ka'ab bin Malik. Ka'ab, kami tahu bahwa engkau sedang didiamkan oleh kaummu, maka masuklah ke dalam negeri kami dan masuklah ke dalam agama kami. Dan Ka'ab merobek surat tersebut. Ada orang yang ingin mengambil diri Ka'ab untuk pada akhirnya berdusta dan tidak setia pada Allah dan Rasulnya, tapi Ka'ab tidak mau. Pada suatu ketika, istri Hilal bin Umayyah mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasul, engkau mengatakan kepada kami bahwa kami ini harus mendiamkan suami-suami kami yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Tapi Hilal bin Umayyah adalah orang yang sangat tua renta. Izinkan aku untuk bisa berbakti kepada Hilal bin Umayyah. Dan Rasul mengizinkan. Para sahabat-sahabat Ka'ab bin Malik, saudara-saudaranya mengatakan juga sebagian kepada Ka'ab, engkau berdusta saja. Engkau juga katakan bahwa engkau membutuhkan istrimu. Jangan sampai istrimu mendiamkanmu. Dan Ka'ab mengatakan, aku malu sudah tidak ikut dalam perang Tabuk dan kalian mengajarkanku untuk kembali berdusta. Dan selama 50 hari hal itu terus berlangsung, bahwa semua orang mendiamkan Ka'ab dan Ka'ab merasa sangat bersedih karena terisolir seperti itu. Dan di hari ke-50 tiba-tiba berbondong-bondong orang-orang naik dengan kuda berlari untuk menuju ke Ka'ab dan mengatakan, Ka'ab selamat, Allah telah memutuskan sebuah perkara untukmu bahwa engkau telah dimaafkan karena engkau telah berlaku jujur. Maka Ka'ab bin Malik pun datang kepada Rasulullah dan Rasulullah memeluk Ka'ab bin Malik. Dan Rasulullah mengatakan, lihat Ka'ab,
maaf bahwa ternyata akibat kejujuranmu maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu. Lihat dari kisah Ka'ab bin Malik ini kita mendapatkan pembelajaran. Seringkali ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, kita memilih untuk tidak jujur, kita memilih untuk berdusta. Tapi yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik memilih untuk jujur dan menerima konsekuensi dari ketidakjujurannya, menerima hukumannya. Tapi setelah dibalik dari hukuman itu, Ka'ab bin Malik pun mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicintai kembali oleh teman-temannya akibat dari kejujuran. Maka jemaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga lisan kita terhindar dari dusta dan mengedepankan kejujuran, karena kejujuran membawa kedamaian dan kebaikan bagi kita semua, insya Allah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa ya. Walaupun perih tapi harus tetap diungkapkan. Gak enak loh Gak didiemin. enak, gak enak banget. Sehari 2 hari didiemin tuh gak enak banget. Iya, Apalagi sakit 50 makanya rasanya. kalau hari. saya mendiamkan orang Nggak enak kan? Nggak enak banget. Tapi gini, saya jadi teringat teman saya ada yang bertanya Pak Kenapa? Ustadz. Bicara masalah laki-laki nih, laki-laki ya manusia lah ya. Manusia itu tempat hilaf dan salah. Tapi ada orang yang katanya gini, dia pernah melakukan kesalahan. Mungkin dia karena hilaf atau apa, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas dia nggak berani jujur gitu loh terhadap istrinya. Karena kalau dia berpikir kalau sampai dia jujur, nanti rumah tangganya malah jadi nggak utuh lah takutnya Ya, gitu. termasuk perbuatan sebelum nikah. Iya. Betul mungkin Dosa-dosa ya. masa lalu jangan diungkapkan pada istri. Kalau Itu sudah- boleh kalau Punya kayak pacar gitu. sekian, nggak boleh. Kalau sudah bertaubat gak Ah. usah dibuka. Dulu aku pernah begitu Nggak sama bisa. pacarku gitu. Oh. Gitu gak usah dibuka karena ketika dia sudah bertaubat Allah tutup aibnya, jangan dibuka. Betul, walaupun kejadiannya seandainya bukan mungkin sebelum nikah. Setelah mereka menikah seandainya Setelah gitu. nikah pun seperti itu. Sesuatu yang membahayakan rumah tangga jangan diomongkan. Tapi tunggu saat yang tepat atau mungkin mencari solusi dulu baru berikan. Karena kadang-kala pemikiran suami dan istri kan beda. Betul. Perempuan itu cepat emosinya. Cepat emosi kan Bu? Betul. Karena menggunakan perasaan, tersinggung lah, gak enakan lah. Kamu dari mana tadi? Padahal suaminya dari belanja buat Ya dirinya, Allah. tapi ditemani sama mantannya. Iya. Ya Allah, luar Makanya biasa nih bahkan sahabat permasalahannya. Rasulullah tadi yang diceritakan Ummah itu sampai Allah turunkan ayat untuknya wa ala thalathatil ladzina khulifu. Bahkan Allah sendiri yang memaafkannya. Artinya apa? Dosa-dosa yang masa lalu kemudian kita jujur walaupun jujurnya hanya kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Amin, semuanya. amin ya robbal alamin. Ini Masya Allah luar biasa ya tema kita hari ini. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan juga ada kisah dongeng yang akan dibawakan oleh Kak Nabila. Buat adik-adik yang di rumah, anteng-anteng ya, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.